Dunia waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa yusmi'a nafsahu al-qira'ah wa an la yatakhallalaha dhikrun ajnabiyyun. Qala al-musannif wa adamul lahnil mukhil bil ma'na. Selanjutnya di pembahasan kita bersama kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah, yaitu syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Rukun salat ini ada 17 yang disebutkan oleh penulis Safinatun Najah. Dan setiap rukun ini memiliki syarat, memiliki ketentuan yang harus ditunaikan, dilakukan agar rukun tadi sah. Bila rukunnya sah, sembahyangnya sah. Salah satu rukun salat itu adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini ada syarat-syaratnya. Kemarin ada disebutkan beberapa macam. Misalnya Al-Fatihah itu membaca bismillah, wajib membaca bismillah. Kada boleh tahalat yang lawas, hurufnya dijaga, tasydidnya dijaga. Nah, yang selanjutnya an-nasabi'a min syurutil Fatihati, syarat yang ketujuh untuk membaca Al-Fatihah dalam salat adalah alla yalhana fiha al-musalli lahnan yughayyirul ma'na wa yubtiluhu. Fal awwalu qadamitta wa kasriha min an'amta. Syarat yang ketujuh adalah jangan sampai lahan. Lahan ini tersalah. Salahnya nang kayak apa? Yang yughayyirul makna. Salah membaca Al-Fatihah dan salahnya itu mengolah maknanya jadi belain. Kayak apa gerang? Qadamitta wa kasriha fi an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim an'amta. Nah, itu bacaannya. Tapi bila nyata ubah atau mau ubah jadi kayak apa? An'amtu atau an'amti, maka batal. Karena apa? Lahannya ini merubah makna. Apalagi kaibdalil mim yasaniyah min al-mustaqim nunan bi ayaqul mustaqin, pakai nun. Itu apa ngarannya? Lahan, salah. Batal lah sebenarnya. Al-Fatihahnya batal karena Al-Fatihah bagian daripada rukun, maka batal. Merubah amunya tersalah dibujurakan bang kada batal. Tersalah bujurakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim hanya ingat salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nah bujurakan. Mim jadi nun ya juga. Itu yang ketujuh, yaitu jangan sampai ada lahan. Lalu yang selanjutnya wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Al-makna anna samina min syurutil Fatihati fi salatil fardi ay yaqra'aha al-musalli qa'iman. Syarat yang ke-8 untuk membaca Al-Fatihah dalam salat adalah ay yaqra'aha al-musalli qa'iman. Yang sembahyang itu membaca Al-Fatihah ini berdiri. Ai in kana qadiran, berdiri bagi yang mampu. Bila nyara kau berdiri bang, wa illa fa fi badalil qiyam waqad marra bayanu. Bila yang ada kau berdiri, berduduk. Kan sembahyang tuh kayak itu. Sembahyang itu idealnya berdiri. Kada kau berdiri, berduduk. Kada kau berduduk, berapa?
Nah, membaca Al-Fatihahnya Bang, membaca Al-Fatihahnya disesuaikan. Disesuaikan apa? Disesuaikan lawan keadaan sembahyangnya. Bila sembahyangnya berdiri, membaca Al-Fatihah berdiri. Sembahyangnya berduduk, membaca Al-Fatihahnya berduduk. Bilanya berabah, membaca Al-Fatihahnya berabah. Itu yang ke-8. Lalu yang ke-9, wa yusmi'a nafsahu al-qiraah. Nah, ini yang ke-9. Apa? An-tasi'a min syurutil Fatihati, syarat yang ke-9 untuk membaca Al-Fatihah adalah isma'ul musalli nafsahu qira'ata jami'i hurufiha. Syarat yang ke-9 untuk membaca Al-Fatihah adalah isma'ul musalli. Isma'ul musalli itu adalah memperdengarkan al-musalli yang sembahyang ini nafsahu, dirinya sendiri. Qira'at jami' hurufnya. Jadi membaca Al-Fatihah ini kedengaran minimal kayak teman. Idealnya kedengaran telinga sendiri. Amun kada berbunyi pang Al-Fatihahnya sah lah. Ya kada sah. Jadi kayak apa? Jadi harus kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim, kedengaran. Begitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Asal telinga. Tapi bila nyamuntungnya karimut-karimut jangan ada keluar suara. Nah, itu ngarannya lain isma'ul musalli, bukan memperdengarkan. Syarat yang ke-9. Syarat yang ke-10, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Dan tidak yatakhallalaha ini pengarangnya nih mahalat zikrun ajnabiyun, zikir yang gak ada hubungannya lawan sembahyang. Artinya dalam sembahyang ini memang ada beberapa yang bacaan zikir, tapi bilanya itu di luar persyaratan atau doa atau zikir yang dibaca waktu sholat, maka kada boleh di anak pertengahan Al-Fatihah. Maksud al-ajnabi ini adalah malai sama ma'muran bihi limaslahatis shalah, adalah zikir yang tidak ada untuk kemaslahatan sholat. Misalnya apa yang kada kemaslahatan untuk sholat, kada ada hubungannya, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu kada ada dalam sembahyang, kada ada dalam sembahyang. Allahu Akbar Bang, Allahu Akbar kan ada. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, sami Allah liman hamidah. Nah adalah yang jelas bilanya zikirnya kada termasuk dalam pakem, maksudnya bacaan-bacaan sembahyang, itu yang dimaksud dengan zikrun ajnabi. Ada kawa itu diandak di pertengahan membaca Al-Fatihah. Tapi selama zikirnya itu untuk limaslahatis shalah, kayak subhanallah, subhanallah aja, itu kan gesan menagor. Nah dasar ada tuh perintahnya berarti membaca zikir yang ngarannya tasbih. Lalu yang selanjutnya ini terakhir. Yang terakhir tadi apa? Ya ini tadi, jangan sampai ada yang menghalat. Annal asyira min syurutil Fatihati alla yatakhallala baina kalimati dzikrun ajnabi ay ma'al amdi wal ilm bi khilafi ma'an nisyan awil jahl wa bi khilafi ma limaslahatis shalah fa innahu la dharar bi wahidin minhuma wa qad marra bayanu ma limaslahatin fi syarhi asy-syarti tsani. Jadi yang muulah batal itu yang ma'al amdi wal ilmi, sengaja lawan tahu. Nah ini yang mula sembahyangnya bermasalah. Tapi bilanya an-nisyan atau awil jahal, kada tahu, kada ingat atau kada tahu, kayak apa tahalat memakai zikir yang
kada ada hubungannya lawan sembahyang, kada apa-apa. Zikir itu bahasa sederhananya kata-kata yang baik, maksudnya yang dimaksud dalam sini nah, kayak bacaan-bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu termasuk zikir. Itu kada kawa sembarangan diandak di dalam salat, tergantung momennya. Habis dah permasalahan sembahyang bis. Selanjutnya tuh habis dah masalah sembahyang. Lalu masalah tasydid. Faslun tasydidatul Fatihati arba'a asyrata. Tasydid dalam surah Al-Fatihah ini ada 14. Tasydid dalam surah Al-Fatihah ada 14. Apa-apa gerang? Nah, yang pertama bismillah fauqal lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya itu pakai tasydid, itu tasydid pertama. Kenapa gerang jadi harus tahu tasydidnya? Supaya membaca Al-Fatihahnya ini pas bujur, kada tertinggal. Bismillah, nah tasydid. Amunnya kada tasydid bang, kada tasydid itu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada bertasydid. Bertasydid itu kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid. Bilangnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan ada bertasydid. Satu. Lalu apa lagi? Ar-Rahman. Ini tasydid yang kedua. Fauqar ra, di atas ra. Bismillah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Tiga dah. Sudah, itu ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga penting tasydid. Ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua pulang alhamdulillahi. Lamul jalalah. Alhamdulillah. Muka ada tasydid tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Tasydidnya kan ada. Ini mirip-mirip pangjar. Dia bujur mirip-mirip tapi itu kan tasydid. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi rabbil. Lillahi rabbil. Tasydid. Itu yang keempat dah. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ini yang kelima. Alhamdulillah 4. Lalu rabbil alamin 5. Ar-Rahman 6. Nir-Rahim 7. Sama tuh hurufnya. Hurufnya sama, kalimahnya sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ke-8. Ar-Rahim ke-8. Nah, yang ke-9 bang apa lagi? Tasydidnya. Yang ke-9 adalah Maliki Middin. Middin itu Maliki Yaumiddin. Nah, ada bertasydid. Wajib ditasydidi. Maliki Yaumiddin. Itu 9. Lalu yang 10. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 10 11. Iyyaka na'bud 10. Wa iyyaka nasta'in 11. Ya juga. Itu jangan sampai tertinggal tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Karena bertasydid toh. Iyyaka na'budu wa iyyaka.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tasdid berarti apa tasdid? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu 10 11. Ihdinas. Nah, ini yang ke-12. Ihdinas sirat. Nah, itu yang ke-12. Ihdinas huruf shad. Yang ke-13, Bang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, 13. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 13. Nah, lalu yang terakhir ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, itu 14. Waladdallin. Nah, itu yang ke-14. Waladdallin. Nah, itu tasydidnya. Sebenarnya tasydid ini wajib dibaca dan dijaga. Karena apa? Karena bagusnya bacaan seseorang itu mempengaruhi ibadah sholat. Orang tuh nah, membaca Al-Fatihah tahalang tebujur, belajar kada hakon, kayak apa hukumnya? Nah, malih tuh sudah tuha aja, kada tuha anum tetap wajib belajar apa? Ilmu yang fardu ain. Al-Fatihah ini fardu ain, belajar Al-Fatihah membaca bujur ini fardu ain, wajib hukumnya. Amunnya kada bujur kayak pas sembahyang kada kawa. Jadi orang sembahyang itu ada dua kelompok. Yang pertama orangnya ini disederhanakan lah. Yang pertama orangnya penyembahyang. Yang pertama orangnya penyembahyang. Apa ngarannya nih? Tapi kada tahu tata cara sembahyang. Kayak umpatan dia. Yang kedua tahu cara sembahyang tapi sembahyangnya koler. Ada penyembahyang orangnya tapi tahu sembahyang ini kayak apa aja bagusnya, ya kada bagus keduanya, cuma yang rajin sembahyang tadi tinggal ditambah ilmunya, belajar lagi. Kalau yang belajar sudah paham begamatan menggawi sembahyang, nah kayak itu kayak surah Al-Fatihah nih itu harus dijaga. Karena ini bagian daripada rukun qauli namanya, rukun qauli. Nah, habis apa ngarannya nih? Syarat Al-Fatihah. Syarat Al-Fatihah sudah habis. Lalu tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah ya juga habis, sudah kita bahas. Nah, bab hanyar lagi. Faslun. Jadi banyak. Faslun, ini bab hanyar. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'. Bab baru ini habis dah rukun sembahyang yang sampai Al-Fatihah habis dah. Lalu ini menyalang daripada rukun salat yaitu yang disunahkan. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'. Disunahkan untuk mengangkat tangan dalam 4 kondisi waktu sembahyang. Annal awwala minal mawadi'il lati yundabu lil musalli ayarfa fiha yadayhi. Jadi yang pertama maknanya adalah tempat-tempat yang disunahkan untuk orang yang sholat untuk apa? Ayarfa fiha yadayhi, mengangkat 2 tangan. Ada 4 macam. Apa itu? Yang pertama adalah waktu takbiratul ihram walau muttaji'an. Waktu takbiratul ihram Allahu Akbar itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangannya itu sunnah. Lain caranya lain mengangkat tangannya.
Walau mutajian, walaupun berabah orang nih nah kada kawa sembahyang berdiri, kada kawa sembahyang berduduk berabah aja. Sembahyang tuh berabah. Tetaplah disunahkan, iya, tetap disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Bi ayyi wa tahsulu sunnatu bi ayyi raf'in. Terserah aja mengangkat tangannya kayak apakah. Yang penting mengangkat tangan. Tangan. Allahu Akbar, pertama takbiratul ihram. Nah, wal akmalu ini yang paling bagus gaya takbir tuh. Paling bagus gaya mengangkat tangan tuh kayak pegerang yang sempurna. Ayab tadi ahu maaf tidak takbiri. Jadi memulainya angkat tangan itu waktu memulai takbir. Allah, ada yang Allahu Akbar tapi bimbai. Allah bimbai. Kamunya yang Allahu Akbar. Nah itu ada timbai. Wayun hihi ma'antihaihi. Dan selesai mengangkat tangan, selesai juga takbir. Allahu Akbar. Nah, ada yang Allahu Akbar. Mata duduk. Atau Allahu Akbar. Dari dulu tangan. Kada bagusnya bimbai. Amunya kada timbai bang, kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Fabtida'uhuma ma'an wa intiha'uhuma ma'an kadzalik. Jadi mulainya timbai, tunjuknya timbai. Antara muntung lawan tangan, antara takbir bacaan takbir. Wa yusannu kashful yadain. Nah, ini disunahkan cara takbir itu kayak apa gerak? Kashful yadain, membuka kedua tangan. Apalagi taujihu batnihima ilal qiblah. Nah, menghadapkan parut daripada jari. Parut jari itu ya ini nah. Menghadap kiblat. Nah, kayak ini. Bilanya kayak ini, nah lain. Kayak ini bang, lain juga. Oh, atonya bagainya. Oh, kayak ini kan ada kiblat nah. Nah ini, jadi kayak ini disunahkan. Amunnya kayak ini pangnya begitu belain. Kada sempurna, nah itu aja. Kada sempurna. Apalagi wa tafrijul asabi'i tafrijan wasatan. Tangan dibuka, jari dibuka. Kada yang rapat bener ini dibuka. Kada juga kayak inilah. Sedang aja. Wasatan. Sedang. Sudah. Tangan kashful yadain, buka tangan. Kayaknya ada di bab lain khusus perempuan harus kayak ini, kayak ini. Cuma secara umum takbir tuh dibuka. Amun kada dibuka tuh kayak apalah bisa kayak ini lah. Oh. Apalagi disunahkan muhadzatu ru'usil ibhamain syahmatai al-udhunain. Disunahkan kepala ibu jari, ini kepala ibu jari. Pas lawan nih syahmatai udhunain, syahmatail udhunain. Nah, pas bilanya kayak ini ketinggian Allah atau kayak ini Allah. Nah, ketinggian kerendahan. Jadi sini. Nah. Wa ru'usu baqiyatul asabi' a'lal udhunain wal kaffain mangkibain. Jari yang lain, jadi ini bawah sini, jari yang lain di atas telinga. Allah, ininya pas nah. Allah. Nah. Jadi ini di bawah tinggalnya, jari ini di atas telinga. Jadi makanya ini nah. Allah. Bandung kita kada ingat. Allah masih setengah dikit lagi. Jadi memang menghadap kiblat. Allah. Oh gitu. Kada apa-apa. Sunnah. Ini mengatakan sunnah. Jadi punya yang akmal tadi yang paling sempurna
Ya ini menghadap kiblat, ini di bawah sini. Allah, ini di atas sini nah. Nah, ini pasti. Bilanya kayak ini berarti ada kada pas. Jadi ini di bawah tinggal telinga, ini pas di atas. Bilanya kada kayak itu berarti takbirnya lain kok. Misalnya kayak ini, Allah pernah kada menghadap kiblat. Memang ini bisa lebih tinggi atau mempas, tapi kada menghadap kiblat. Wal kafain mangkibain. Mangkib itu bahu. Allah. Dua telapak tangan ini bahu. Ada yang kayak ini nah, ini kada bahu. Allah. Nah kada bahu. Kajon, kada depan yang pindah malah lain tuh. Paling yang bisa kada ingat menghadap kiblat. Syahmatal uzainain nang mempas di sini. Itu Bang. Lalu rukun selanjutnya jadi yang pertama, sunnah yang pertama mengangkat tangan itu waktu takbir Allahu Akbar. Sunnah yang kedua Bang, an-nasaniya minal mawadi'il lati yundabu lil musalli ayyarfa'a fiha yadaihi waktu ruku'i. Jadi yang kedua disunahkan untuk untuk mengangkat tangan. Yang pertama tadi waktu takbiratul ihram, lalu yang kedua disunahkan untuk mengangkat tangan ayyar fiha yadai waktu ruku, waktu hendak ruku. Berarti lah misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, nah bisa. Allah, sunat tuh. Allahu Akbar, hendak ruku, sunah mengangkat tangan. Amunnya Bang kada mengangkat tangannya. Alam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kayak apa sembahyangnya? Sah ya namanya. Cuma kurang sempurna. Itu wa tahsulu sunnatu bi ayyi raf'in. Disunahkan untuk kayak apa cara mengangkat tangannya itu sudah dapat kesunahan. Wal akmal sempurnanya ayabda bir raf'i qa'iman mabtidai takbir fa idza hada kafahu mangkibaihi in hana wa yamuddu at-takbir ila yastaghriqa fi ruku'i. Nah jadi kalaunya ini takbirnya adalah mulai berdiri. Allah mulai berdiri. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Ini berdiri. Ada yang lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Ini berdiri. Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah, kan ada dua gerakan, ada dua aktivitas. Pertama aktivitas tangan, yang kedua aktivitas untung. Nah, jadi ketika alam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Untung kan membaca nih. Allahu Akbar. Nah, jadi takbir itu tuntung bar, rukunya tuntung. Ada yang Allahu Akbar. Nah, itu di atau Allahu Akbar. Nah, itu dulu gerakannya. Ada, jadi harus diimbai. Bagusnya diimbai. Nah, ini kan mempengaruhi sah atau adanya sembahyang. Sunnah, hukumnya sunnah. Menambahi pahala. Jadi apabila dua telapak tangan ini sudah standar bahu, itu berturun tahujah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi kita kisah. Wa indal i'tidal, waktu i'tidal an-nasani salisa minal mawadi' allati yundabu lil musalli yarfa fiha yadayhi. Poin ketiga atau yang ketiga daripada disunahkan mengangkat tangan apabila waktu i'tidalihi minar ruku'. Fa yarfa'uhuma ma'abtida'i rafi ra'sihi ila intisab. Jadi memulai mengangkat tangan itu saat mulai mengangkat kepala untuk berdiri. Faidan tasaba arsala yadai. Bila sudah tegap
tangannya diulur, arsala yadayhi. Berarti lana. Nah nih, wa yakun ibtida'ur raf'i fayarfa'uhuma mabtida'i raf'i ra'si. Sami Allah, nah itu berarti mengangkat tangan. Sami Allahu liman. Jadi bilanya sudah tegap berdiri, tangan ini kayak ini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, Mas. Enggak ada timba itu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi harus timba sinkron. Cuma ini sunnah lah. Sunnah. Jadi mun ada kayak apakah nyemangkat takbir kayak apakah? Biar aja karena ini masalah sunnah. Ada Bapak. Faidan tasabar salah ya deh. Bilanya sudah i'tidal tangannya diulur. Lalu yang keempat nah, mengangkat tangan ini penting juga untuk diingat. Mungkin berapa kali ada ulun sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah kan. Sami Allah liman hamidah. Nah, tangannya. Sami Allah liman hamidah. Amun sami Allah liman hamidah. 1 2 3. Nah, betul. Sami Allah liman hamidah. Nah, tangan 3. Amun sami Allah liman hamidah. 2. Nah, Bapak. Ini yang ini yang mula batal sembahyang karena apa? Gerakan 3 kali berturut-turut. Lalu yang terakhir disunahkan mengangkat tangan itu apabila wa indal qiyami minat tasyahudil awal, sesudah duduk tasyahud awal. Al makna anna rabi'a minal mawadi'i allati yundabu lil musalli ayarfa fihi ma yadayhi waktu qiyamihi ila tasyahudi, waktu hendak berdiri untuk tasyahud awal. Wa yakunu ibtida'ur raf'i ba'da wusulihi ila haddi aqallir ruku'. Dan mulai ar-rafa' mengangkat tangan itu saat sampai batas ruku'. Berarti ini kan tasyahud awal nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Belum nih. Jadi mulai mengangkat tangan tuh pas batas ruku'. Ini belum batas ruku' lagi. Allah namanya nih. Batas ruku' nih. Allahu akbar. Nah. Ada yang kali juga kan mulai sini mengangkat tangan dan Allah. Berdua mengangkat tangan kata kali. Jadi pas saja. Allah. Nah, pas. Yang kosong-kosongan yang ngalih. Coba nih. Allah. Itu hukumnya sunnah. Kadang angkat tangan bang sama sekali, kadang mempengaruhi sah atau kadangnya sembahyang. Cuma ini menambahi pahala. Misalnya tersalah takbir, di situ kada ada takbir, tapinya takbir, kayak apa hukumnya? Hukumnya adalah itu termasuk gerakan di luar sholat. Misalnya apa? Misalnya imbah rakaat pertama, inya mangkat tangan nih. Kayak apa hukumnya? Bilanya labihan 3 kali berturut-turut, 7 kali berturut-turut, misalnya batal. Itu bangkit rakaat pertama, takbir, angkat tangan maksudnya. Allah, hanya rakaat pertama, angkat tangan. Allah 1 2 lah. Tapi bila ada yang tertambahan yang lain misalnya Allahu akbar. Nah, batal. Karena apa? Karena takbir di rakaat pertama lain termasuk sunnah mengangkat tangan. Ada mengangkat tangan selain waktu hendak rakaat ketiga atau sesudah tasyahud awal, itu aja yang disunahkan takbirnya mengangkat tangan. Kalau di rakaat lain, sesudah rakaat pertama, sesudah rakaat ketiga, itu kada disunahkan untuk mengangkat
tangan. Sampai sekolah dah. Nah, faslun syurutus sujudi sab'atun. Selanjutnya fasal tentang syarat sujud. Nah, sujud ini termasuk rukun salat dan bilanya kada digawe sembahyangnya kada sah, kada digawe sama sekali. Sembahyangnya kada sah dan sujud ini bagian paling penting dalam salat. Lalu apa saja syarat-syarat sujud ini? Kayak Pak supaya caranya sujud kita ini betul dan benar. Nah, insyaallah ini pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.